Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Karim Amwibola Sini. Nomor induk mahasiswa 2121207 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di video kali ini Lintang akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen dengan mata kuliah metodologi penelitian. Tugas ini untuk sebagai penunjang nilai di ujian tengah semester ini. Kemudian yang pertama, Lintang akan menjelaskan seberapa penting metode penelitian itu. Oke. Yang pertama, pengertian dari penelitian sendiri, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, penelitian ini kan kegiatan yang tidak asal-asalan, kegiatan yang ilmiah untuk mencari data, untuk memperoleh data atau memperoleh informasi yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya penelitian di pendidikan, ya berarti untuk kepentingan pendidikan, penelitian kesehatan untuk kepentingan kesehatan. Nah, supaya penelitian tidak dilakukan secara asal-asalan, maka peneliti harus menggunakan yang namanya metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini sebagai salah satu disiplin ilmu yang hingga saat ini masih tumbuh dan terus berkembang. Nah, untuk penelitian perlunya adanya metodologi. Metodologi ini digunakan untuk si peneliti untuk melakukan peneliti menggunakan cara atau proses yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Misalnya di bidang kesehatan, ya metodologi penelitian yang digunakan harus berkaitan dengan kesehatan. Kemudian penelitian pendidikan, ya metodologi penelitian yang digunakan juga harus berkaitan dengan pendidikan. Supaya apa? Supaya penelitian yang dibuat itu sesuai dengan prosedur yang ada di dalam bidangnya tertentu. Nah, metodologi yang tepat bisa menghasilkan penelitian yang tepat juga, dan isinya mudah dipahami oleh pembaca. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian bidang pendidikan, ya harus menggunakan metodologi penelitian pendidikan, jangan menggunakan metodologi penelitian di bidang lain. Oke, itu mengapa pentingnya. Kemudian pentingnya penelitian pendidikan itu, yang pertama, penelitian di bidang pendidikan dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia, baik dari segi masalah yang dihadapi siswa di kelas, guru maupun karyawan atau kepala sekolah, dan masalah lain yang dihadapi di dunia pendidikan secara alternatif. Penelitian pendidikan ini juga menjadi sarana diagnosis utama atau diagnosis utama dalam kegagalan dan hambatannya dihadapi dalam dunia pendidikan, sehingga dapat dengan mudah dicari penanggulangannya atau solusinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 5 artikel yang memuat tentang metodologi penelitian. Yang pertama, dengan artikel yang judulnya Metodologi Penelitian Psikodiagnostika. Artikel ini ditulis oleh Rahmat Hidayat dan Indira Primasari, yang mereka berdua merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas UGM. Jadi tidak salah jika mereka dari mahasiswa psikologi dan meneliti tentang psikodiagnostika. Di artikel ini mereka menuliskan atau menjelaskan tentang ruang lingkup pengukuran pada praktik klinik, standar kualitas pengukuran klinik, screening dan diagnosis.
di mana yang saya tangkap di salah satunya di standar kualitas pengukuran klinik, yaitu ada 3 standar, yaitu yang pertama kesohihan atau keaslian standar kualitas pengukuran dari klinik ini. Yang kedua keajegan atau keajegan itu namanya apa? Ajeg itu dalam bahasa Indonesia yaitu teratur. Nah, dan yang ketiga visibilitas ini. Dalam artikel ini mereka cukup menjawab tentang metodologi penelitian bidang psikodiagnostika ini. Kemudian yang kedua yaitu artikel yang berjudul metodologi penelitian ekonomi Islam perlukah berbeda? Demikian judulnya, metodologi penelitian ekonomi Islam (2) perlukah berbeda? Artikel ini yang ditulis oleh Muhammad Hussein Sawid. Dalam artikel ini menjelaskan atau menjawab pertanyaan seperti apakah dalam ekonomi Islam mampu dirumuskan model-model ekonomi yang dapat dipakai untuk menganalisis, memecahkan, dan meramalkan suatu masalah. Artikel ini menjawab dari pertanyaan perlukah metodologi penelitian tersendiri di dalam pengembangan teori ekonomi Islam. Nah, kemudian di artikel ini dijelaskan bahwa oleh Mas Muhammad Hussein Sawid ini dengan kesimpulan bahwa para ahli ekonomi perlu terus-menerus mengembangkan teori serta modul-modul ekonomi Islam. Perlu diteliti kekuatan dan kelemahannya secara empiris dan menarik sejumlah implikasi kebijakan sehingga mampu memberikan solusi alternatif terhadap masalah-masalah ekonomi baik mikro maupun makro. Nah, di artikel ini cukup bagus ya, karena Muhammad Hussein Sawid ini menggunakan teknik yang luar biasa dan mudah dipahami, karena metode yang Mas Hussein gunakan itu cukup bagus sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga mengenai artikel dengan judul penerapan asesmen portofolio pada pembelajaran metodologi penelitian. Nah, artikel ini yang ditulis oleh Sitrisno dan Dian Aris tadi. Artikel ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh mereka berdua, Sitrisno dan Dian Aris tadi ini, dalam mata kuliah dalam prodi S1 PTB jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Mereka meneliti bagaimana sih penerapan asesmen portofolio pada pembelajaran metode penelitian ini. Yang pertama, ternyata setelah dilakukan penelitian secara ilmiah, mereka mendapatkan jawaban bahwa penerapan asesmen portofolio pada pembelajaran metodologi ini yang pertama harus dimungkinkan optimal atau dilakukan oleh dosen supaya penerapan asesmen portofolio ini berjalan dengan baik dan diterima oleh mahasiswa dengan baik, yaitu dengan cara 2 kali pertemuan penyajian teori, kemudian pertemuan berikutnya pendalaman dilanjut dengan tugas rumah, yaitu dengan ini berarti 2 pertemuan itu dilakukan teori atau dosen menjelaskan, atau juga bisa dilakukan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dibagi kelompok-kelompok, mengkaji tentang teori-teori yang
mereka dalami tentang apa ini PTB itu bisa dipaparkan. Kemudian minggu ketiganya itu dilakukan pendalaman. Mungkin pendalamannya bisa dengan apa review materi-materi yang 2 minggu yang lalu, kemudian diakhirkan dengan tugas rumah. Yang kedua melalui penerapan asesmen portofolio ini, prestasi mahasiswa pada pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian ini meningkat, namun tidak secara linear. Meningkatnya ya sedikit-sedikit, tidak berjenjang begitu. Yang ketiga, keaktifan mahasiswa cenderung meningkat karena penerapan atau usulan dari Sutrisno dan Dian Aris tadi ini, setelah melakukan penelitian ini bahwa 2 kali pertemuan dan 1 pertemuan pendalaman materi itu akan meningkatkan keaktifan mahasiswa. Dengan yang keempat, kendala yang dihadapi untuk penerapan asesmen ini, yang pertama merumuskan judul penelitian. Nah, ini mahasiswa ini kurang bisa merumuskan judul penelitian atau masih bingung. Yang kedua, pembuatan rasional pada latar belakang masalah. Yang ketiga, penentuan teknik pengumpulan dana. Ini yang menjadi salah satu masalah utama, yaitu penentuan teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu faktor semangat dari mahasiswanya sendiri ternyata masih dinilai kurang oleh si pembuat artikel ini atau peneliti ini. Kemudian yang keempat, artikel yang keempat dengan judul pengaruh kegiatan kuliah umum terhadap peningkatan pemahaman konsep metodologi penelitian mahasiswa semester 7 jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci. Nah, artikel ini ditulis oleh Dewi Juwita dan Yusmaridi M. Nah, dengan hasil di mana kuliah umum sangat berdampak terhadap peningkatan pemahaman konsep mahasiswa terhadap materi metodologi penelitian ini. Terutama mahasiswa semester 7 ini lebih memahami materi metodologi penelitian ini karena pada kegiatan kuliah umum tersebut pemateri menyajikan materi sesuai dengan masalah yang dihadapi mahasiswa semester 7 yang sedang mengalami proses pembuatan proposal untuk skripsi. Nah, jadi artikel ini penelitiannya pada saat di program studi Tadris Biologi ini melakukan namanya seminar atau kuliah umum. Nah, kuliah umum inilah. Ketika kuliah umum, si Dewi Juwita dan Yasmaridi ini melakukan penelitian bagaimana sih kuliah umum ini berdampak untuk mahasiswa semester 7 ini tentang metodologi penelitiannya. Yang kelima, artikel yang berjudul penerapan review kritis artikel ilmiah dalam perkuliahan metodologi penelitian. Artikel ini ditulis oleh Setio Eko Atmojo dan Beni Dwi Luki Toaji. Di mana hasilnya review artikel jurnal keSDN. Ternyata dalam penelitian ini dilakukan mengenai jurnal keSDN. Review artikel jurnal keSDN ini adalah meningkatkan penguasaan konsep metodologi penelitian mahasiswa program sarjana pendidikan guru sekolah dasar sehingga memudahkan dalam proses penyusunan proposal dan tugas akhir atau skripsi. Nah, ini berarti penelitiannya di mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar yang mereview artikel jurnal keSDN ini bagaimana begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku apa saja yang menurut saya menarik atau disenangi. Buku metodologi penelitian apa yang saya senangi? Ada 5.
Yang pertama buku yang berjudul Dasar Metodologi Penelitian yang ditulis oleh Dr. Sandu Siyoto SKM MKS dan juga Muhammad Ali Sodik MA. Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep penelitian kuantitatif dan kualitatif sampai dengan perencanaan analisis data. Kemudian yang kedua yaitu buku yang berjudul Metodologi Penelitian yang ditulis oleh Ade Ismayani SPD MPD. Nah, di dalam buku ini isinya tentang hakikat penelitian, rumusan masalah, serta sampai akhir dengan teknik analisis data. Metodologi penelitian ini ditujukan untuk metodologi penelitian pendidikan. Yang ketiga yaitu buku yang berjudul Metodologi Penelitian, Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Nah, di dalam buku ini dijelaskan tentang konsep perencanaan percobaan, pelaksanaan percobaan. Ini di dalam buku ini ada pelaksanaan percobaan sampai tahap pembuatan seminar. Itu bagaimana? Yang keempat yaitu buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif yang ditulis oleh Nikolaus Duli. Nah, di dalam buku ini dijelaskan beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi dan analisis data dengan SPSS. Ya, buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca. Yang kelima yaitu buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Albi Aga Ito dan Johan Setiawan SPD. Nah, buku ini di dalamnya memuat konsep dasar kualitatif, membuat catatan lapangan, hingga analisis data kualitatif. Jadi buku ini sangat menarik sekali. Nah, dari kelima buku itu saya sangat senang karena isinya itu mudah isinya itu memuat semuanya dan bacaannya mudah dipahami. Kemudian materi apa yang sudah saya kuasai dari mata kuliah metode penelitian ini, tentunya karena saya kemarin edukasi untuk presentasi atau mendalami materi dari kelompok pertama dengan konsep metodologi penelitian, tentunya saya baru menguasai tentang konsep metodologi penelitian ini. Di antaranya yaitu pengertian metodologi penelitian itu seperti apa sih pengertian metodologi penelitian menurut para ahli atau menurut buku yang saya baca atau yang dipaparkan begitu. Kemudian pentingnya metodologi penelitian, terutama metode penelitian pendidikan. Ini sangat penting ya, terutama untuk pendidikan kita, karena dengan adanya penelitian dalam pendidikan ini kita mengetahui apa sih masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia ini. Yang ketiga, yang selanjutnya itu tujuan metode pendidikan itu bagaimana, terus fungsi metode penelitian itu untuk apa saja sih fungsi metode penelitian itu, serta proses atau bagaimana sih menentukan metodologi penelitian itu. Kemudian ada keterbatasan dari metode penelitian pendidikan itu seperti apa, serta jenis-jenis metode penelitian. Mungkin ada metode penelitian deskriptif, terus yang paling umum itu ada kuantitatif, kualitatif. Itu insya Allah sedikit banyak saya mengetahuinya. Jadi mungkin sedikit banyak untuk materi pendalaman tentang metode penelitian ini, saya baru menguasai tentang konsep metode penelitian itu karena saya baru kemarin menjelaskan atau memaparkan presentasi tentang konsep dasar metode penelitian itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan juga materi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen. Terima kasih karena sudah memberikan tugas ulangan tengah semester ini dengan baik. Saya memohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.